Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah memelihara kehidupan kita, amin. Mari saudara yang mau bersyukur, saudara yang memuji Dia, sama-sama kita ikuti ibadah ini dan kita berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi hatimu, nyatakan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
kebesaran-Mu Tuhan, senang hati kami menyembah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, tiada seperti Kau Tuhan, Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau dahsyat. Haleluya. Kami bawa syukur kami Tuhan, sembah kami di hadapan mezbah Tuhan saat ini. Engkau tahu kerinduan hati kami ya Tuhan, untuk terpaut dengan hati Tuhan, hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab dulu, sekarang, sampai selama-lamanya hanya Engkau yang kami muliakan Tuhan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Mari angkat tanganmu saudara. Saat ini rasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Dan biar dari hatimu ada ucapan syukur. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesusku. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Sahabat GPI Rem, Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum saya lupa ya, selamat hari Minggu itu penting. Dan saat ini kita akan membahas satu tema-tema baru. Saya memulai dengan sebuah cerita. Satu hari ada seorang anak yang memang hobi catur. Dia menantang ayahnya. Setelah bermain beberapa minggu, anak ini nggak pernah menang. Akhirnya dia kesel sama bapaknya. Ya aja, papa ini punya pengalaman yang sangat lama. Sekarang gini ayah bisa menang nggak? Kalau misalnya semua pion itu nggak usah dipakai oleh ayah, baik. Cuman aku minta tukar. Semua pion ini boleh aku singkirkan, aku minta tukar, ratumu singkirkan. Kira-kira gimana?
adil. Anak ini belum seberapa mengerti karena masih usia 10 tahun. Jadi hanya anaknya menyingkirkan ratunya, bapaknya menyingkirkan semua pionnya. Tapi setelah bermain, dia tetap kalah. Dan dengan rasa putus asa, anak ini nanya, "Papa, kenapa sih Papa selalu menang? Strateginya, teorinya gimana?" Dan si ayah mengatakan begini, "Pion, walaupun mati semua, dia nggak seberapa merugikan. Yang pertama, karena memang pion-pion kecil ini ada untuk dikorbankan. Yang kedua, pion-pion ini ada untuk menjadi tameng, ya, atau perisai. Dan yang ketiga, pion-pion ini sebagai hiasan aja supaya kelihatan lengkap." Artinya apa? Di dalam berkarier, ya menjalani kehidupan, kita jangan mau jadi pion. Karena kalau Anda sebagai karyawan atau kerja dimanapun, Anda cuma kelas pion, Anda selalu akan dikorbankan oleh orang lain dan paling mudah untuk dimakan. Sedangkan yang kedua, kalau Anda tidak menentukan apa-apa, sekedar pion, Anda di perusahaan hanya dibuat tameng, ya, perisai dikorbankan untuk membemperin yang lain. Dan yang ketiga, kalau Anda sebagai pion, Anda cuma berakhir sebagai karyawan abadi. Nah, sekarang cobalah berpikir sebentar kawan-kawan ya. Kalau misalnya Anda punya jabatan di satu kantor, satu hari karena sekatan PPKM Anda nggak bisa masuk kantor. Dan kemudian bos Anda meminta orang lain menggantikan Anda. Dan ternyata bisa. Mungkin lebih baik. Jadi berarti Anda tidak bermanfaat. Anda kurang memberikan kontribusi. Tapi kalau misalnya keahlianmu itu sangat diperlukan, sehingga akhirnya kalau Anda tidak datang, perusahaan itu goyang. Jadi di sini saya ingin mengatakan, kalau Anda punya keterampilan seperti itu, sehingga menimbulkan satu pertanyaan, siapa bergantung siapa? Ya, perusahaan bergantung Anda atau Anda bergantung kepada perusahaan? Karena itu saya ingin katakan, di tengah situasi yang seperti ini, saatnya kita menggali, memincu talenta kita untuk punya skill atau keterampilan yang istimewa. Sekarang dibutuhkan hal-hal seperti itu. Nah, sekarang Anda lihat ya, setiap saya setel TV, ya memang menarik masalah COVID ini ya. Apalagi PPKM ini dilanjutkan atau enggak. Kalau dilanjutkan, ya ekonomi menengah ke bawah, artinya yang kerja hari ini untuk makan hari ini, itu sengsara banget, sengsara banget. Saya tahu persis, karena saya sering wawancara dengan sopir taksi, dengan ojol, ya. Sekarang ojol berderet-deret, nggak ada yang pakai. Nah, di tengah COVID ini, yang menarik adalah langkanya oksigen. Terus saya merenung, kita ini bernafas satu hari memerlukan berapa tabung oksigen sih? Saya nggak tahu ya, ambil aja satu tabung oksigen yang besar. Kita perlu satu lah. Saya bukan dokter, cuma ini kita memprediksi aja. Kalau manusia bernafas membutuhkan satu oksigen yang besar, harganya sekarang berapa? Itu satu hari. Kalau 1 bulan, 1 tahun, terus saya sekarang umurnya sudah 70 lebih, berapa miliar yang harus saya bayar? Kenapa kita nggak bisa bersyukur? Kita menarik nafas, mengembus nafas ini kita biasanya bersyukur. Artinya apa? Gini ya, kebanyakan banyak meditasi atau ilmu-ilmu lain mengajar kita untuk memperhatikan nafas kita. Pertama saya menganggap remeh, apa sih? Tapi ternyata sekarang saya cukup sadar, melatih nafas itu bagus. Artinya apa? Pada saat kita bernafas, menarik nafas dan menghembus nafas, kita ini mempersaksikan
Siapa yang menghidupi dan menghidupkan kita? Sekali lagi ya, waktu Anda menarik nafas dan Anda mengembuskan nafas, kita sedang mempersaksikan siapa yang menghidupi dan menghidupkan kita. Jelas, Allah, Tuhan, Bapa di sorga. Tapi kenapa kita nggak pernah sadar? Seolah-olah nafas itu sesuatu yang gampang. Tanyakan kepada penderita COVID yang kena sesak. Mereka berharap, sangat-sangat berharap. Nah, sekarang saya mencoba supaya saudara praktek ya. Kenapa orang mati itu disebutkan menghembuskan nafas penghabisan? Kok bukan narik nafas penghabisan? Karena saya punya pengalaman waktu saya menunggu mama yang mengambil saya meninggal. Itu dalam jarak berapa senti, dia mulai ngorok. Setelah ngorok, dia menarik nafas dan menghembuskan. Dan pada saat mama menghembuskan nafas itu, kepalanya terkulai. Dan saya tahu, dia tidak ada. Jadi kematian itu adalah menghembuskan nafas terakhir. Nah, sekarang kita praktek ya. Anda tarik nafas. Oke, saya tarik nafas. Kita berhenti sebentar, terus kita hembuskan. Nah, ruangan antara menarik nafas dan mengembuskan nafas itu kan ada jeda. Sebetulnya disinilah letaknya kemahakuasaan Tuhan. Kalau waktu Anda menarik, berhenti, menghembus terus tidak balik, selesailah kita. Ya. Dan Anda perhatikan anak bayi, dia nggak perlu tabung oksigen kok. 9 bulan dia bisa hidup. Udara ada? Enggak ada. Dia terima oksigen dari darah mama. Di situ saya melihat Tuhan ini memang maha besar, maha kuasa. Jadi jangan coba-coba melawan Tuhan. Enggak ada gunanya. Marah sama Tuhan juga enggak ada gunanya. Mendingan kita menyerah Tuhan Yesus, tolong. Selesai. Petrus ditolong kok. Nah, saudara, saya baru membaca ya satu artikel. Ada satu penyakit yang namanya body dysmorphic disorder. Dan banyak anak-anak muda bunuh diri karena body dysmorphic disorder. Ada satu aplikasi ya, pasti anak-anak remaja, anak-anak kecil tahu, saya nggak tahu. Kalau Anda selfie, kulit Anda bisa dibuat lebih putih, tubuh Anda bisa dibuat lebih langsing, rambut bisa dirubah, sehingga akhirnya penampilan Anda ganteng dan cakep banget. Itu aplikasi saya nggak tahu apa namanya. Tapi sekarang banyak anak muda mau bunuh diri. Ada beberapa anak muda ditayangkan di situ. Dia mengambil selfie lewat aplikasi ini dalam 1 hari 200 kali lebih. Edan nggak saudara? Tapi kalau yang menonton dia kurang dari 100, dia merasa gagal. Dan disitulah keinginan bunuh diri itu tinggi sekali. Saya pernah ngelihat aplikasi ini, cuma saya nggak ngerti. Ya, jadi hati-hati. Di masa-masa pandemi ini banyak orang iseng, akhirnya terkena penyakit body dysmorphic disorder. Ya, aplikasi selfie lah. Anda mau dibuat hitam, kuku Anda dibuat lebih baik, ya kulit Anda dibuat jernih, sehingga penampilan kita sempurna. Inilah yang disuguhkan oleh smartphone. Kita bisa memalsukan diri kita. Ya, saya ingin katakan kepada anak-anak muda, teman-teman semua, terimalah Tuhan menciptakan Anda itu sulit sekali loh. Dia mikir, ya, hidung Anda terbaik sesuai dengan lebar wajah, nggak perlu dirubah. Ya, makanya sekarang operasi plastik nggak seberapa laku. Makanya kalau pacaran jangan lewat smartphone. Karena itu bisa diatur, lebih putih, lebih kurus, lebih mancung. Ya, walaupun saya gaptek, tapi saya banyak membaca dan saya tahu. Nah, saudara, kemarin saya kaget ya. Di Jawa Timur, selama COVID ini berjalan, itu lebih dari 110 dokter mati. Dokter loh ya, belum nakesnya. Di situ saya ingat, ini orang luar biasa. Dia adalah pahlawan. Kalau dalam dunia pelayanan, itu saya sebut pelayan yang terluka.
Coba kalau seandainya Yesus tuh pelayan yang tidak terluka. Ayo, emang darahnya bisa menyembuhkan kita? Karena dia terluka, darahnya terkucur, maka darah itu yang menyembuhkan. Bahkan ludahnya aja bisa menyembuhkan orang buta. Ya, jubahnya aja bisa menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau Anda ingin sukses di tengah pelayanan, jadilah pelayan yang terluka. Artinya apa? Pelayan yang mau merugi, ya, rugi waktu, rugi uang, rugi semuanya. Sekali lagi, jadilah pelayan yang terluka, tapi jangan jadi pelayan yang melukai sesama pelayan. Jangan, ya, apalagi melukai pelayanan itu sendiri. Berapa banyak orang melukai gereja? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan melukai hamba Tuhan yang lain? Ya, Tuhan butuh Anda menjadi pelayan yang terluka, bukan pelayan yang melukai sesama pelayan. Ini sangat keliru. Nah, kita masih cerita-cerita lagi, bro, ya. Satu hari saya bersama teman-teman diundang satu pesta. Saya datang, ya, pesta secara sekuler lah, nggak ada khotbah, benar-benar pesta. Kemudian kita bersama-sama melihat ada seorang tokoh kaya raya terkenal. Dia datang pakai celana jeans plus batik yang murah. Ya. Terus kita semua gede-gede kepala. Gila tuh orang kaya ya. Sederhana banget. Batiknya nggak mungkin sampai melebihi 200.000. Dia ini orang kaya raya. Tapi waktu kita cerita itu ada anak teman saya datang. Satu meja juga. Dan dia berkata, Om, Papa, saya mau ngomong ya. Kalian semua tadi kan membicarakan orang itu. Buat saya pembicaraan bapak-bapak ini keliru. Dia memang sederhana, tapi tidak menghargai yang ngundang. Dia tidak menghargai tamu-tamu yang datang. Saudara, Madam Teresa, Mahatma Gandhi kurang sederhana apa sih? Tapi waktu diundang di dalam pertemuan dunia, mereka pakai pakaian yang pantas. Jadi saudara jangan berkata, sederhana itu semuanya baik. Enggak loh. Justru di tengah kesederhanaan, dia ingin menunjukkan, nih gua orang kaya, tapi bisa berpakaian begini kan? Justru kesederhanaan itu adalah ego dan kesombongan. Padahal kesederhanaan itu harus lahir dari sebuah ketulusan. Ciri orang yang sederhana itu mau diatur, tunduk kepada aturan. Itu simbol sederhana. Makanya saya kepingin ngomong. Pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Jadi barang siapa melawan pemerintah, itu sama dengan melawan Allah. Itu Alkitab yang mengatakan. Saya nggak tahu dari teman-teman yang beragama lain, cuma saya ingin sampaikan, bagi orang Kristen, pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi barang siapa melawan aturan pemerintah, sebetulnya hakikat agamanya nggak laku. Karena dia melawan Allah. Duh Pak Bengki, kok bisa pemerintah itu ditetapkan oleh Allah? Sebenarnya contohnya gampang. Waktu saya dan Anda lahir, bisakah Anda pesan orang tua? Enggak bisa. Tuhan yang menetapkan orang tua kita. Ya. Demikian juga pemerintahan yang ada. Karena di situ dikatakan tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Nah kalau misalnya Pak, pemerintahnya lalim. Kalau kita kembali ke dalam perjanjian lama, Fir'aun kurang lalim apa? Membunuh, menghabisin orang Israel. Tapi Tuhan telah tetapkan. Tuhan ikut bekerja sama di dalam segala sesuatu. Ya. Nah, hari ini saya ingin bicara tentang satu tema yang namanya Uga Hari. Persisnya ini masih termasuk bahasa Indonesia kok. Tapi dari bahasa Sangsekerta saya kurang meneliti. Tapi Uga Hari itu artinya sederhana dan cukup. Sebelum kita meneliti tentang sederhana, itu ukurannya apa sih?
Kita ngelihat dulu, kalau serakah itu apa Pak Pengki? Serakah adalah ingin memiliki sesuatu yang jauh di atas keinginan, kebutuhan, dan kemampuan. Menghalalkan segala cara. Itu namanya serakah. Jadi keinginan itu, serakah itu bersumber kepada emosi, bukan bersumber dari kebutuhan. Kalau Anda cuma bersumber dari sebuah kebutuhan, itu namanya sederhana. Ada kan tayangan di TV, Bapak dikasih 200 ribu nggak mau, yang penting ya 20 ribu, cukuplah makan hari ini. Jadi saya ingin katakan, orang-orang sederhana, yang pertama, berani berkata cukup untuk dirinya sendiri. Kedua, berani berkata kurang saat Anda berbagi. Anda pernah nggak ngasih orang 20 ribu, tapi setelah pulang, aduh kurang banget ya. Untuk makan aja nggak bisa, cukup nggak orang ini? Nah itu orang-orang sederhana. Dan yang ketiga, orang sederhana itu selalu bisa bersyukur. Jadi kuncinya cuma 3 aja. Kehidupan sederhana adalah berani berkata cukup untuk diriku sendiri sudah cukup. Yang kedua, selalu berkata kurang waktu Anda berbagi, ya. Dan yang ketiga, selalu bersyukur, ya. Kalau Anda jalan kaki ke kantor, nanti Anda ketemu orang yang pakai tongkat untuk jalan, baru Anda bisa bersyukur karena dia nggak punya kaki. Ayo, bisakah Anda ngeterapin yang namanya uga hari? Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, saya melihat cara kerja sekarang ada 10 perubahan. Di era new normal ini kita harus melihat ada 10 perubahan. Yang pertama, cara berumah tangga kita berubah. Antara kerja dan rumah sekarang menyatu. Yang kedua, sekarang kita bekerja juga harus bisa online. Kalau nggak bisa online, terus kita mau kerja apa sekarang? Yang ketiga, cara kita berbisnis, semua jualannya bukan offline, bukan tatap muka. Semuanya juga bisnisnya online. Cara kita belajarnya juga daring kok. Semuanya berubah. Saya juga mikir ya, kalau artinya orang tua punya 3 anak, butuh 3 HP, saudara. Kalau 1 HP harganya 2 juta, sang ayah harus mencari duit 6 juta. Dan masa-masa sulit ini nggak gampang. Bagi Anda yang saat ini Anda memimpin perusahaan, saya cuma mau tanya, berapa banyak yang Anda PHK? Berapa banyak gaji yang Anda potong? Atau Anda memang masih berani memenuhi gaji mereka secara utuh? Saya nggak ikut campur, cuma ini pertanyaan-pertanyaan aja. Cara belanja, semuanya juga berubah. Dan memang kalau cara belanja sekarang ini lebih baik ya, kita mencatat baru kita ke online. Cara berobat ya, sekarang ada Halodoc, ada macam-macam, semuanya berbeda. Nah, karena hal-hal ini kita perlu 3 hal. Cara berpikir juga harus berubah. Cara berkomunikasi harus berubah. Cara berperilaku juga berubah. Itu tadi perubahan yang saya baca dalam 10 bidang. Nah, ini membutuhkan cara kerja yang berubah juga. Cara kerja ini ada 7. Yang pertama, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja antusias, kerja puas, kerja lugas, dan kerja ikhlas. Saya tidak akan membahas ini lebih banyak lagi, tapi mari saya ajak jemaat membaca di dalam Matius 6 ayat 11. Sebetulnya nggak usah dibaca, kita hafal. Bapa, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Nah sekarang ini jadi masalah. Standar cukup itu berapa? Mungkin untuk seorang tukang beca, 1 hari 100 ribu, waduh cukup. Tapi buat Anda yang rumahnya di Pik, Pondok Indah, ya kan, di Peluit, emang 100 ribu cukup? Jadi nggak bisa. Standar kecukupan kita nggak bisa menghakimi orang lain, iya kan? Tapi mari kita buat standar cukup dengan 3 hal tadi. Berani berkata cukup untuk diri sendiri, berani berkata kurang saat berbagi, dan berani bersyukur. Tapi baik, kita akan membahas lebih dalam lagi apa yang disebut ugahari atau sederhana. Saya akan memulai membaca
5 ayat aja. Tadi ayat pertama sudah. Dalam 2 Raja-Raja, Fatsal yang keempat, ayat 42 sampai 44. Ya, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai 44. Saya baca. Memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan makanan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada mereka supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Enak kan? Firman Tuhannya jelas kok. Tapi baik. Saya masuk di dalam pengertian dan pemahaman dulu. Apa yang jadi ukuran secukupnya? Ada 2. Ukuran cukup itu bukan ukuran eksternal, tapi ukuran batin. Ya, kecukupan saya cukup, batin saya puas sudah. Jadi bukan hitungan materi, jumlah angka, tapi ini persoalan batiniah. Yang kedua, batin itu harus diolah. Ya, tidak terpengaruh oleh yang lain tapi otonom serta muncul dari kedewasaan spiritual. Orang yang spiritualnya dewasa, ya, itu hidupnya selalu merasa cukup kok, miliki kecerdasan spiritual. Ya. Waktu saya muda dibanding sekarang, keinginan saya jauh berkurang. Dulu lihat baju bagus, kepingin beli. Dulu lihat sepatu bagus, kepingin beli. Sekarang enggak. Sudahlah cukup apa adanya. Orang juga enggak nanya kok sepatu saya berapa. Ya, itu persoalan dasarnya. Anda pernah membaca filosofi Stoik? Orang-orang yang mengikuti filosofi Stoik ini namanya Stoa kalau enggak salah. Nah, saya mempelajari bukunya bagus ya. Cuma ya ada beberapa kesalahan. Stoik berkata, kecukupan adalah pencapaian manusia. Tapi Rasul Paulus berkata, kecukupan adalah pemberian Allah, pemberian ilahi. Iya kan? Kita punya batin rasa cukup, itu pemberian Tuhan. Jadi bukan sebuah pencapaian. Saya selalu ngomong, manusia itu ada 2 area, pencapaian dan pemenuhan. Pencapaian itu karier, uang, jabatan, pemenuhan itu adalah rumah tangga. Banyak orang pencapaiannya hebat, tapi rumah tangganya hancur. Ya, tapi kalau kita tidak melakukan pencapaian, rumah tangga kita juga hancur pelan-pelan, ya kan? Jadi saya sering menasihatin supir taksi, teman-teman ojek, yang penting mas, istri di rumah bisa ngerti. Oh, dia mulai curhat, nggak ada yang bisa disalahkan. Anda nggak boleh menyalahkan istri karena istri ditangisin anak. Butuh susu. Sedangkan bapak sudah kerja pagi sampai malam. Ya memang hasilnya segini. Masa pandemi ini. Jadi sekarang gimana kita membuat solusi sama-sama mengerti. Nggak usah saling menyalahkan. Keadaan buruk disikapi dengan baik, hasilnya baik. Keadaan baik disikapin buruk, hasilnya juga buruk. Ya. Nah, jadi saya ingin katakan, mencukupkan diri adalah keputusan iman seseorang. Ya, sekali lagi, kedewasaan rohani itu menjadikan tingkat iman kita. Jadi salah satu keputusan itu adalah keputusan iman. Ya. Nah, sekarang saya coba beralih. Ada orang yang tadinya tidak cukup, sekarang cukup. Tapi ada orang yang tadinya cukup, sekarang tidak cukup. Mari kita bahas. Waktu kita menerima gaji 5 juta. Waduh, seneng kok. Saya merasa senang sekali. Tapi inflasi, kenaikan harga 2 tahun lagi 5 juta ini membuat kita tidak cukup. Jadi sekarang saya tantang para suami, ya, para pria. Kalau Anda cuma ngomong begini, "Mah, kalau bisa kurangi pengeluaran."
Kelihatannya benar ya. Tapi kalau buat saya, para suami ditantang. Bukan mengurangi pengeluaran, tapi meningkatkan pendapatan. Karena apa? Kalau mengurangi pengeluaran, yang dikurangi di amplop sebelah mana? Sudah nggak ada. Wong dibagi aja sudah kurang, mau dikurangi lagi. Tadinya beli susu susu yang mahal dikurangi jadi Denko. Setelah Denko kita berat mau minum air tajin, menceret bayi-bayi kita. Ya, jadi sekarang memang suami sebagai imam ini dipacu untuk meningkatkan pendapatan. Saya berdoa para suami yang mengalami kesulitan, Tuhan bukakan jalan untuk Anda. Saya pun juga mengalami kesulitan, sama. Saudara mikir nggak ngalamin kesulitan? Malah sekarang ya hamba-hamba Tuhan ini banyak mengalami kesulitan, bro. Ya sekarang saatnya. Gereja-gereja besar, saatnya sekarang Anda berbagi untuk jemaat Anda. Ya, karena dengan puluhan ribu jemaat, selama belum pandemi, gereja menerima pemasukan uang cukup besar loh. Bisa miliar. Tapi sekarang dalam keadaan masyarakat gereja ini susah, apa peran gereja? Ya kalau gereja kecil nggak usah diomong lah, pendetanya dari dulu juga susah kok. Iya kan? Tapi mari. Sekarang peran gereja besar sangat dibutuhkan oleh jemaatnya yang ekonominya melintir. Ya, mudah-mudahan semua pendeta besar, semua gereja besar sudah melakukan ini. Dan seharusnya ini hukum. Peran memberi makan orang banyak, ya. Saudara, gereja ini gini. Saya melihat kalau gereja makin banyak kegiatan, semuanya sibuk, ya kan? Kayaknya gereja itu hebat. Jangan salah loh, jangan salah. Kenapa pandemi ini diizinkan? Supaya seremoni gereja nggak ada. Yang ada adalah hubungan kita sama Tuhan. Kita ini kalau diukur dari kegiatan gereja, oh bagus. Tapi waktu diukur, sudahkah Anda beramal? Sangat tidak cukup. Saudara, kalau ditanya, memang kegiatan Anda hebat, gereja Anda hebat. Tapi waktu ditanya secara perorangan, gimana dengan amalmu? Kayaknya enggak ada, saudara. Ya, padahal kalau Anda ingin diperlakukan oleh orang lain, perlakukan orang lain sebagaimana yang Anda inginkan. Ya, jadi ini teguran buat kita semua. Nah, rasa cukup yang keliru gimana Pak Bengki? Ada loh rasa cukup yang keliru. Rasa cukup yang keliru muncul ketika seseorang tidak mau beralih dari kenyamanan ke sebuah kehidupan berbagi. Ya, sudahlah, saya cukup, buat diri saya cukup. Tapi kalau Anda tidak mau berbagi, itu kecukupan yang keliru. Jadi kalau kecukupan Anda tidak mau berbagi menjadi yang berarti bagi sesama, Anda cukup dalam hal yang keliru. Ada juga yang mengatakan, Pak, apalagi yang harus saya bagi? Nggak ada sisanya, padahal Anda masih bersisa. Ini kecukupan yang egosentris, karena tidak ada lagi tersisa untuk dibagikan. Atau tidak merasa punya ada yang lebih untuk dibagikan. Kalau Anda punya 5.000, bagi ke orang lain 1.000 Anda mati? Enggak kok. Ya, kenapa sih kita ini kok pada pelit semua? Sekarang saatnya kita tolong menolong. Ya, jadi jangan sampai kita sibuk dengan pelayanan, pakai jas, pakai dasi, tapi menolong orang lain nggak pernah. Apa artinya? Saya sendiri juga khotbah gini malu, saudara. Kalau saya tidak melakukan, mau berpindah dari kecukupan untuk berbagi dengan sesama. Enggak boleh. Malah di dalam gereja malah saling menghancurkan. Enggak boleh lah. Ya, sekarang saatnya kita saling berbagi. Sehingga pertanyaannya, apa yang aku lakukan selama ini sudah cukup enggak? Bukan kegiatan gereja, tapi sebagai terang dunia. Nah, terang dunia itu bisa kita lakukan dengan berbagi, dengan beramal. Ya, saya lihat masjid sudah buka loh untuk tempat COVID. Nah, sekarang tantangannya, apakah gereja sudah membuka tempatnya?
Ya, kalau GBI memang nggak punya gedung, saudara. Ya, kita sewa. Tapi bagi yang sudah punya gedung besar-besar itu loh, maukah Anda membuka diri untuk membantu rumah sakit sudah nggak ada tempat, ya kan? Wah, nanti gereja kami kan penuh virus. Ya, ini urusan kesehatan lah. Yang penting ada niat nggak, ya? Saya ngomong begini karena saya melihat ada beberapa masjid sudah membuka rumahnya. Masjidnya dibuka untuk tempat penampungan COVID. Kita sebagai orang Kristen juga bertanya, apakah gereja kita mau menjadi tempat penampungan COVID? Apakah selama dulu sebelum pandemi gereja menerima pemasukan bermiliar-miliar? Sekarang saatnya para gembala, para pimpinan gereja, maukah Anda berbagi kepada orang lain? Ya, Anda jangan ngelihat Anda cukup. Lihatlah orang yang kerja hari ini hanya untuk hidup hari ini. Kita semua bisa berbagi kok. Ya, cara saya berbagi itu gampang. Saya cari tukang-tukang sapu di kompleks saya bagiin kok 10.000. Sederhana, saya bukan orang kaya. Ya, setiap hari saya keluar saya bagiin. Sudah ada jatahnya. Ya. Jadi kalau kita mau berbagi nggak usah nunggu kaya. Dan Anda kan sudah kaya kan, masa nggak mau berbagi? Tapi saya nggak bisa maksa. Itu urusan kita dengan Tuhan. Ya, orang yang bisa bersyukur dia pasti mau berbagi. Orang yang bisa bersyukur dia pasti bisa berkata cukup untuk aku. Iya kan? Misalnya Anda punya tas yang harganya mahal-mahal. Kalau sekarang dilelang kan ada hasilnya kan? Bagikan kepada mereka, ya. Anda punya mobil 2-3 biji, ya jualah 1, ya. Kita coba beramal, karena nanti kalau tahu-tahu kita yang dipanggil gimana, ya. Saya hanya mau bicara kepada kalangan saya sendiri, ya. Para hamba Tuhan semuanya, cobalah mulai berbagi. Jadi cukup itu sebetulnya adalah apa, saudara? Standar cukup itu batin Anda yang ngomong, ya, bukan ukuran ekonomi. Nah, sekarang saya coba kembali ke Alkitab supaya cepat. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Kalau Anda membaca perikop di atasnya, ada judulnya maut di dalam kuali. Saat itu Elisa sebagai pemimpin, dia lagi mengajar pendeta-pendeta, saudara hamba-hamba Tuhan. Kenapa ada maut dalam kuali? Karena saat itu mereka lapar, nggak ada makanan, krisis. Ya, sampai mereka mengambil sulur-suluran, akhirnya dimakan semuanya beracun. Nah, ini juga untuk semua kawan-kawan, untuk masyarakat, jangan sampai di tengah krisis ini kita menghalalkan segala cara, terus kita cari duitnya ngawur. Janganlah, itu akan menimbulkan maut untuk Anda. Tahu-tahu di tengah kesulitan itu datanglah seorang dari Baal Salisa membawa bagi siapa? Bukan untuk murid loh. Untuk abdi Allah 20 roti jelai. Di tengah kelaparan, kalau Anda jadi pimpinan, sudahlah, kan yang dikasih buat saya. Ya udah, kita ngomong udah taruh di kantor aja, taruh di kantor gereja lah. Tapi Elisa ngomong begini, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sekarang saatnya kita gereja kalau memang ada kelebihan mau berbagi, saatnya memberi makan kepada banyak orang. Ya, Elisa nggak ngomong, coba tolong taruh di laci 5 dulu ya. Yang 15 baru dibagi. Enggak loh. Dia ngomong semua bagikan. Sampai pelayannya ngomong begini, tetapi pelayannya berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan ada sisanya.
Bahkan pelayannya juga bingung. Jangan lagi diambil 5. Ini 20 nggak ditowel, dibagikan kepada 100 orang nggak bisa Pak Pendeta. Tapi Elisa kan ngomong, bagikan. Karena apa? Pelayannya otaknya nggak jalan. 20 itu kalau untuk 100 orang bisa kan? 1 roti dibagi 5 bisa nggak? Bisa kan? Jadi kalau 20 roti 100 orang. Ini namanya keugahari, kesederhanaan. Memang kalau 1 orang makan 1, ya nggak bisa. Tapi kalau 1 potong roti dipotong 5, itu jadi. Maukah Anda berbagi? Nggak boleh serakah. Dan di situ dicatat supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan dan ada sisanya. Kalau sampai di sini, ini nggak bisa pengertian, saudara. Tinggal Anda mau melakukan percaya atau enggak. Kalau Anda percaya, Anda dibuat mengerti. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda nggak akan pernah mengerti. Untungnya walaupun si pelayan ini, ya maaf otaknya nggak jalan ya. Tapi dia taat, saudara. Dan Tuhan butuh orang yang taat. Dibagikan. Dan akhirnya apa? Lalu dihidangkannya di depan mereka. Maka makanlah mereka. Dan ada sisanya. Kenapa ada sisanya? Sesuai dengan firman Tuhan. Kalau nggak sesuai, nggak mungkin ada sisanya. Jadi berapapun engkau punya sekarang, dikelola dengan baik. Dibagi dengan baik. Dan percayakan kepada Tuhan. Hidup berhemat. Ya, mengurangi keinginan, ya, mencoba mengover kepada sebuah kebutuhan. Dunia ini bukan milik Anda, kita cuma disuruh mengelola. Anda siap mengelola, Pak, gaji saya ini nggak cukup, saya tahu. Sekarang mana ada sih gaji cukup? Nggak ada. Pengusaha aja pada jual pabriknya, nggak cukup untuk bayar gaji. Nah kalau pengusahanya bayar gaji nggak cukup, karyawannya pasti nggak cukup. Cuman di sini bagilah, bagaimana mengelola dengan baik dan kemudian percayalah sama firman Tuhan. Anda tidak pernah akan tergeletak, Tuhan akan menopang Anda. Itulah sedikit ulasan tentang ugahari atau kesederhanaan. Ya, tahan keinginan Anda, penuhi kebutuhan Anda. Mana yang penting, kelola dengan baik. Nah, sebelum saya tutup, Anda boleh lihat di sebelah kiri saya. Ada multimedia yang selalu saya tayangkan. Temanya apa? Life is harmony. Ya, pencapaian dan pemenuhan harus seimbang. Gambar yang kedua, ada tulisan. Kaya spiritual, tapi miskin personal dan interpersonal. Orang sering berkata, orang kadang-kadang kalau merasa dirinya benar itu nggak baik, Pak. Tapi banyak juga orang baik nggak benar. Yang benar adalah orang baik dan benar. Jangan sampai Anda, waduh tiap hari ke gereja, tiap hari kemana, Tuhan terus. Tapi Anda miskin secara personal dan hubungan dengan orang lain. Tapi perhatikan, gambar yang ketiga, ada orang yang secara sekuler kaya. Kaya personal, kaya interpersonal, tapi miskin spiritual. Ini juga pincang, tidak harmoni. Tapi ada lagi yang gambar 4, ini ngeri saudara. Miskin spiritual, miskin personal, miskin interpersonal. Ini orang sudah putus asa. Ya, Anda punya salah satu aja masih baik kok. Apalagi Anda punya 3. Sekarang saya meloncat ke gambar yang ke-5. Perhatikan, ada tumpukan batu. Spiritual, personal, interpersonal itu harus seimbang, ya. Seimbang, bahkan kalau Anda memberi lebih kepada Tuhan itu baik. Dan gambar yang ke-6, Anda lihat, hidup itu adalah pertukaran. Orang tua menjadi tua, lenyap dari debu kembali ke debu, tapi muncullah bayi yang nantinya juga akan kembali menjadi tua, debu menjadi debu. Hidup ini pertukaran, menjadi siklus terus. Nah, fase hidup, gambar yang ke-7. Fase hidup itu dimulai dari konsumtif. Waktu kita kecil, kita nggak kerja loh. Makan dari orang tua, uang saku orang tua, kita konsumtif. Kalau nggak dikasih uang dari orang tua, kita mati.
Kalau orang tua nggak kasih makan, kita mati. Tapi setelah Anda mencapai usia 20 ke atas, Anda harus menjadi orang yang produktif. Bagi orang yang mampu mengelola hartanya, umur 60, mereka sudah pada menikmati. Mungkin nggak usah kerja, uangnya bisa bekerja untuk dirinya sendiri. Gambar yang ke-8. Perhatikan, ada gambar keramaian kayak kota New York begini ya. Dunia tidak diam, tapi dunia ini sedang mengajar. Mari, lewat pandemi COVID ini, lewat kesulitan keuangan pekerjaan, kita belajar, kita mencari makna untuk memahami. Nah, sekarang tinggal 2 gambar aja. Gambar yang ke-8. Di situ ada lingkaran, asnya ada tulisan Christian Coaching. Kita ini perlu mentor, ya. Kita perlu training, kita perlu diajar orang lain, ya. Dan coaching adalah kita perlu pendamping. Dulu waktu masih kecil, coaching saya jelas orang tua yang mendampingi. Coaching ini apa? Yang pertama, gambar birunya adalah connect. Kalau Anda tidak terhubung dengan siapapun, Anda nggak bisa hidup. Terhubung dengan baik ya, dengan Tuhan, dengan alam, dengan orang tua, dengan semuanya. Yang kedua, highlight. Highlight ini di samping hidup ini kita menyoroti orang lain, kita pun disoroti oleh orang lain. Makanya jangan gampang menghakimi. Sebagaimana engkau menghakimi, engkau akan dihakimi oleh orang lain. Yang ketiga, result. Result adalah hasil upaya Anda di hari-hari tua, umur 60. Sekarang kau hebat, ini masih kondisi, ini masih fase, bukan final ya. Kegagalan tidak pernah fatal, kesuksesan juga jangan berhenti ya. Setelah riset apa? Kita harus punya ide-ide yang banyak. Ya. Sekarang ini muncul ide-ide yang luar biasa. Keterjepitan menimbulkan ide. Di samping ide, Anda harus punya strategi hidup. Ya, strategi gimana? Mengelola keuangan. Trust, percaya. Percaya khususnya kepada Tuhan dan kepada diri kita sendiri. Setelah bicara apa? Monitoring. Hidup ini perlu dimonitor, saudara. Kok makin tua, gue makin susah ya? Kenapa ya? Kenapa yang dulu enak, sekarang susah? Kenapa dulu susah, sekarang enak? Perlu dimonitor. Dan yang terakhir, hidup ini perlu evaluasi. Gimana di saat pandemi? Ayo, kalau dulu Anda nggak punya simpenan menabung, sekarang susah loh. Ya, kerjaan hampir nggak ada, saudara. Nah, yang terakhir, ini juga merupakan sebuah roda, tapi rodanya adalah alam. Di situ ada gambar rumput ya, ada anak bermain di rumput. Asnya adalah matahari. Yang pertama, health. Hidup itu harus sehat. Kesehatan itu mahal. Ya. Kemudian karir. Kalau Anda sehat, Anda bisa berkarier. Dengan berkarier, Anda punya keuangan. Ya. Dan di dalam hidup perlu partner, perlu family, perlu sahabat. Tapi jangan lupa, Anda hidup juga nggak perlu terlalu serius, perlu rekreasi, ya. Kemudian ada physical, tubuh ini juga harus dipelihara. Ada environment, artinya pengembangan diri. Kita punya kelompok, dan yang terakhir ada spirituality, ya. Dan yang terakhir ada gambar anak kecil, opa, your life much harmony. Orang yang mampu hidup harmoni di tengah keluarga, dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan alam. Saya percaya hidupmu tetap damai, sejahtera. Tuhan memberkati. Amin. Dan saya akan berdoa untuk Anda. Bapa di sorga, kami tahu ada hal yang tidak bisa kami kendalikan, yaitu keadaan. Kami tidak minta untuk Tuhan mengubah keadaan ini, tapi berikan kekuatan kepada kami masing-masing untuk mampu mengelola keadaan, mampu mengelola kesulitan, mampu hidup sederhana. Berkati pemerintah kami, berkati para dokter, berkati para nakes, berkati semuanya, sehingga Indonesia ini boleh pulih kembali. Terima kasih Tuhan, pemimpin yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kita harus taat kepada pemimpin, karena kalau kita melawan pemimpin,
pemimpin berarti kita melawan Allah. Terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan bukakan jalan, yang sudah diberkati tetap Tuhan menjaganya supaya tidak miring ke kanan dan ke kiri. Rekan-rekan yang menyebabkan YouTube ini boleh berjalan, David, semuanya, gembala sidang kami yang memberikan ruangan ini sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini, berkati dengan keluarganya, semua pengurus yang mungkin kita tidak sempat ketemu karena pandemi, Tuhan juga memberkati Anda di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.